Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, mohon izin perkenalkan nama saya Sulfia Indrastuti. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kudus, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas 11 Maret tahun 2021. Berikut formulir pendaftaran saya. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Mohon arahan dan bimbingan Bapak Ibu penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh ya, suaranya Bu Sulfi sudah terdengar jelas. Terdengar, Bu. Ada yang kesulitan sinyal ini? Ada nggak? Oh iya, tadi ada yang WA ya, ada yang kesulitan sinyal untuk bergabung. Ya, enggak apa-apa, nanti sambil dicoba-coba lagi ya. Yang lainnya sudah siap. Ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan Mas Damar ya, Ketua kelasnya IPA 6. Damar untuk memimpin doa pembuka pembelajaran pada pagi hari ini. Ya Bu, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Mas Damar telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelumnya presensi akan Ibu panggil satu-satu ya, coba ya. Ajeng Dwi ada hadir? Hadir, Bu. Mbak Andra Valentina hadir? Hadir, Bu. Mbak Anggi Amelia hadir. Mungkin kesulitan sinyal tadi ya. Mas Damar Satria? Hadir, Bu. Mbak Vira Angelika? Hadir, Bu. Mbak Gina Alfiana? Hadir, Bu. Mas Hanan Zaki? Hadir, Bu. Ya. Mas Hanif Iqbal? Hadir, Bu. Mas Iqbal Aufa? Hadir, Bu. Mbak Kainala? Hadir, Bu. Mbak Lintang Mahardika? Hadir, Bu. Mas Maulana Zaki? Hadir, Bu. Ya. Mbak Mutia Dwi? Hadir, Bu. Hadir. Mbak Najihatul? Hadir, Bu. Hadir. Mbak Putri? Hadir, Bu. Hadir. Mbak April, oh ya ini tadi Mbak April izin karena sinyal di daerahnya agak susah untuk bergabung dalam Zoom pagi ini. Ya, terima kasih ya kalian sudah gabung dalam pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini lewat Zoom. Ibu juga akan selalu mengingatkan kepada kalian tentang pentingnya protokol kesehatan ya, apalagi di Kudus pada saat ini kan malah naik ke level 3 ya. Jadi harus tetap jaga kesehatan. Kalau tidak ada keperluan yang penting, jangan rumah seperti itu. Jadi untuk tetap kesehatan, menjaga kesehatan. Nah, jangan lupa juga untuk semangat belajarnya. Ya, karena kita sampai saat ini masih daring ya, pembelajaran kita masih jarak jauh, tidak bisa tatap muka. Tapi semangat belajar kalian harus tetap nyala. Ya, supaya apa yang kalian cita-citakan akan tercapai. Seperti itu ya. Sebelum saya mulai untuk materi pembelajaran pagi hari ini, Ibu mau mengingatkan kalian untuk materi minggu kemarin ya, kita sudah belajar transfer object linking dan embedding, dan kita juga sudah menyelesaikan studi kasus ya, jadi kalian sudah mempraktikannya dengan benar kemarin. Coba sebelumnya, apakah kalian masih ingat? Ibu mau bertanya dulu pada Mbak Andra Valentina ya. Coba Mbak Andra Valentina, masih ingat nggak perbedaan transfer object linking dengan embedding? Silakan Mbak Andra. Izin menjawab, Bu. Metode transfer linking adalah transfer objek di mana antara dokumen sumber dan dokumen tujuan ada ikatan atau keterkaitan suatu dengan yang lain. Apabila dilakukan perubahan data pada dokumen sumber, maka akan terjadi perubahan data pola pada dokumen tujuan. Sedangkan metode transfer embedding adalah transfer objek di mana antara dokumen sumber dan dokumen tujuan tidak ada hubungan lagi. Karena data sudah disimpan di dokumen tujuan.
Perubahan data cukup dilakukan pada dokumen tujuan dan tidak terpengaruh terhadap dokumen sumber. Itu Bu, yang saya ingat. Terima kasih. Mbak Andra Valentina tadi sudah menjelaskan perbedaan transfer object linking dan embedding dengan jelas. Jadi perbedaannya terletak pada dokumen sumbernya ya. Berikan contoh integrasi antar aplikasi Microsoft Excel dengan PowerPoint menggunakan fitur linking. Silakan yang mau menjawab siapa ini? Izin menjawab. Oh ya Mbak Putri ya. Silakan Mbak Putri. Apabila kita menampilkan grafik di presentasi dengan mengubah data pada Excel-nya, maka secara otomatis grafik di presentasi juga akan berubah. Itu secara linking ya. Jadi kalau menampilkan grafik di presentasi dengan mengubah data pada Excel-nya, data sumbernya, maka secara otomatis grafik di presentasi juga akan berubah. Ya, terus. Jadi ternyata kalian masih ingat materi minggu kemarin. Ya. Untuk materi minggu ini, Ibu punya buku ya. Kelihatan enggak ini buku yang saya tampilkan di sini? Apa kelihatan enggak ini? Kelihatan Bu, daftar isi. Daftar isi Bu. Daftar isi, semuanya melihat ya. Jadi kalau kita membuka buku, pasti di halaman depan itu ada yang namanya daftar isi. Nah, ada lagi nih. Di bagian belakang ini ada kelihatan Daftar pusaka Bu. Daftar pustaka ya. Jadi di sini ada daftar isi, daftar pustaka, juga ada ini. Bu Sulfi juga punya ini. Sebuah apa ini? Surat undangan. Surat undangan. Oh iya, surat undangan ya. Jadi mungkin ketiga hal ini ya, ada daftar isi, ada daftar pustaka, dan juga surat undangan itu berkaitan dengan keseharian kita ya. Kalau misalnya kita mau membuat makalah untuk pembelajaran mata pelajaran yang lain, itu kan juga kita perlu menyantumkan daftar isi ya, terus juga untuk daftar pustakanya. Kalau yang ikut di organisasi ada OSIS, ada ekstra-ekstra yang lain kan juga membuat surat undangan seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu bertanya dulu ya. Tadi kan sudah saya tunjukkan ada daftar isi, daftar pustaka, dan juga surat undangan. Kira-kira keberadaan daftar isi pada buku menurut Mbak Anggi bagaimana? Misi Bu izin menjawab. Ya. Jadi menurut saya daftar isi pada buku adalah penting karena dengan adanya daftar isi membantu dalam mencari isi buku sebagai navigasi dan kita bisa mengetahui semua isi daftar isi buku dari halaman pertama hingga halaman terakhir. Ya Mbak Anggi, jadi ternyata Mbak Anggi tadi menjawab bahwa menurut Mbak Anggi daftar isi pada buku adalah penting karena sebagai navigasi ya. Jadi dengan adanya daftar isi mungkin lebih mudah untuk mencari isi dari buku tersebut. Saya mau bertanya lagi nih, kalau keberadaan daftar pustaka dan surat undangan bagaimana? Tadi kalau daftar isi kan penting ya, kalau daftar pustaka dan surat undangan bagaimana? Saya mau bertanya pada Mas Hanif tadi. Mas Hanif ada ya? Ingin menjawab Bu, penting Bu, karena dengan adanya daftar pustaka menunjukkan kredibilitas dari penulisnya dan surat undangan penting tidaknya bergantung pada isinya. Oh ya, jadi daftar pustaka dan surat undangan juga penting ya, karena kalau daftar pustaka itu menunjukkan kredibilitas dari penulis dan juga surat undangan itu penting melihat isinya. Pertanyaan Ibu untuk daftar isi, daftar pustaka, dan surat undangan. Mungkin ada yang ditanyakan, karena sebelum kita pembelajaran secara tatap muka lewat Zoom ini kan Ibu sebelumnya sudah memberikan materi-materi di Google Classroom ya. Ada video pembelajaran, ada ban ajar, juga LKPD. Mungkin ada yang sudah belajar dan mau ditanyakan? Ada? Mbak siapa yang mau bertanya? Bu, izin bertanya. Oh iya, Mbak Gina mau bertanya apa? Setelah saya mempelajari materi yang ada di Google Classroom dan mempraktekannya, membuat daftar pustaka pada manage source untuk mengisi data penulis, di situ tuh ada tanda bintang merah. Itu maksudnya apa ya Bu? Terima kasih. Oh ya,
Wah, ini Mbak Gina sudah mempraktikannya ya dengan materi yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Ya, untuk di manage source itu ya kan ada kalau kita mengisi, jadi mengisi daftar penulisnya itu ya Mbak Gina. Di situ semuanya harus diisikan. Jadi kalau ada tanda bintangnya berarti harus diisi, tidak boleh tidak diisikan. Jadi nanti Mbak Gina kalau mau mencantumkan penulis itu silakan yang lengkap. Cari yang penulisnya itu lengkap, ada namanya, ada tahunnya, ada penerbitnya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya Mbak Gina, paham? Aku paham, terima kasih. Oh ya, jadi karena kalian tadi sudah saya tunjukkan daftar isi, daftar pustaka, dan surat undangan, juga saya sudah bertanya pada kalian, maka untuk materi hari ini yang kita bahas ya, jadi materi pokok kita integrasi antar aplikasi Office, pengolah kata, angka, dan presentasi. Untuk KD pengetahuannya, yaitu mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, pengolah kata, angka, presentasi. Untuk KD keterampilannya, membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek berupa teks, data dalam bentuk angka maupun visualisasi. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, ya, untuk pengetahuannya di sini adalah 3.1.4 itu menyusun daftar isi menggunakan tabel of content, 3.1.5 menyusun daftar referensi menggunakan tabel of reference. Untuk keterampilannya 4.1.1.2 membuat undangan menggunakan Mailmatch. Nah, tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajaran ini nanti diharapkan ya kalian nanti peserta didik di sini mampu menjelaskan cara menyusun daftar isi menggunakan tabel of content setelah mempelajari bahan ajar dan diskusi dengan benar. Setelah mempelajari bahan ajar dan presentasi, peserta didik mampu menjelaskan cara menyusun daftar referensi menggunakan tabel of reference dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat surat undangan menggunakan Mailmatch setelah berdiskusi dan presentasi dalam penyelesaian studi kasus dengan mandiri dan bertanggung jawab. Lalu untuk penilaian, ada 3, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Penilaian pengetahuan nanti kalian mengerjakan soal-soal formatif yang ada di bahan ajar. Untuk penilaian keterampilan ya, sebelumnya sudah ada LKPD yang Ibu bagikan di Google Classroom. Ya, untuk diskusi awal kita lewat grup WA itu sudah membahas bagaimana kita mendefinisikan masalah yang ada dari studi kasus itu ya. Jadi di situ juga kalian untuk diskusi di sini saya nilai juga. Setelah itu nanti untuk diskusi yang kedua kita hari ini nanti kita membahas untuk penyelesaian studi kasusnya. Itu juga saya nilai keterampilannya. Untuk penilaian sikap itu observasi Ibu lakukan pada saat diskusi dan pada pembelajaran saat ini. Nah, untuk materi bahan ajarnya itu ada membuat daftar isi menggunakan tabel of content, membuat citasi dan daftar pustaka otomatis, serta Microsoft Word dengan Microsoft Excel, yaitu kita menggunakan Mailmatch. Sudah memahaminya, karena di situ juga sudah saya berikan video pembelajaran, seperti Mbak Gina tadi sudah belajar sendiri ya. Di sini menggunakan daftar isi menggunakan tabel of content. Bagaimana kita buat daftar isi menggunakan tabel of content? Ya, langkah pertama adalah yang pertama kali adalah menentukan stylenya terlebih dahulu. Ya, jadi nanti kalau kita mau buat daftar isi itu kita harus ada naskah terlebih dahulu. Jadi kalau belum ada naskah bisa ambil naskah mungkin dari makalah-makalah yang sudah kalian buat, itu kamu ambil nanti kamu mulai membuat daftar isinya. Ya, jadi menentukan styles atau membuat styles baru untuk topik judul naskah. Langkah selanjutnya menentukan dan memberikan nama styles. Juga langkah membuat daftar isi otomatis. Nah, apa yang kita lakukan tadi setelah kita menentukan ada styles, ya sudah kita tentukan ada bab dan seterusnya. Kita masuk di sini langkah-langkah membuat daftar isi otomatis. Ya, yang pertama kita klik menu reference. Lalu masuk di table of contents, ya. Lalu kita pilih custom table of contents ya. Lalu masuk ke table of contents ya. Di sini. Nah, nanti kita menentukan tingkatan. Jadi kalau kita sudah tadi menentukan ada judul ya, tingkatan 1 judul, tingkatan 2 bab, tingkatan 3 subbab. Nah, kita menentukannya di sini daftar isi ya. Daftar isi
kalau tadi sudah langkah demi langkah kita buat, otomatis daftar isinya akan langsung tercetak seperti ini. Membuat citasi dan daftar pustaka otomatis. Nah, ini kalau kita mau buat makalah, itu kan kita mengenai teorinya siapa. Nah, itu kan harus kita sertakan. Jadi, makalah yang kita buat itu akan lebih valid karena didukung oleh sumber-sumber yang valid pula. Nah, itu kita menggunakan citasi. Jadi, menambahkan data literasi menggunakan menu reference. Ya, di sini kita sama masuknya ke menu reference, nanti masuk ke manage source-nya. Di sini ada new. Karena kita baru mau membuat, makanya kita pilih new. Di sini masih kosong, belum ada source sumber data atau apa ya istilahnya, basis datanya belum ada. Ya, lanjut. Masukkan data literasi. Nah, di sini menentukan jenis pustaka atau sumber literasi. Jadi yang kita masukkan di sini itu jenisnya buku, apakah jurnal atau artikel. Ya, di sini sudah ada pilihannya. Tinggal kalian isi. Kalau buku ya berarti buku. Kalau artikel ya artikel seperti itu. Ya. Nah, ini ada contoh artikel jurnal ya. Jadi mungkin yang belum pernah melihat ada artikel jurnal itu kayak apa. Nah, di sini kan contohnya seperti ini. Di sini ada penulis atau tim penulisnya, judul artikelnya apa, ya. Nah, ini judul artikelnya. Lalu di sini penulisnya siapa aja, jenis artikelnya, penerbitnya, tahun terbitnya, halaman artikel, dan lain-lain. Ya. Lanjut, di sini menambahkan nama autor atau penulis. Nah, jadi kalau kita tadi mau menambahkan penulis di sini. Nah, ini tadi yang ditanyakan Mbak Gina ini ya, ada tanda bintang-bintang ini ya Mbak ya. Nah, ini wajib diisi, jangan sampai tidak. Jadi kalau tidak diisi nanti kamu nggak bisa lanjut. Seperti itu. Paham ya? Kalau misalnya penulis buku itu kan tidak hanya satu ya, bisa lebih dari satu. Jadi kalau mau menambahkan penulis, jadi sudah diisikan penulis satunya ini, mau ditambah lagi jadi add. Nah, di sini lebih detail lagi, last name-nya siapa, last name-nya apa, first name-nya apa, middle-nya apa. Jadi sudah lalu melengkapi data lainnya ini ya. Lanjut. Nah, kalau kita sudah mengisikan ya, kalau kita sudah pernah mengisikan di sini, jadi di source-nya atau di data basis datanya ini sudah otomatis tercetak di sini. Nah, kalau di sini current list-nya ini masih kosong, ini kalau kita kopikan di sini. Jadi kita blok dulu, lalu masukkan dari sini, kita tinggal klik copy. Seperti ini. Paham ya? Lanjut. Tampilan citasi dan banyak. Ini citasi. Citasi itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau kita misalnya membuat makalah itu kan ada mengutip isinya, mengutip teori ini dari mana ya. Nah, itu kita menggunakan yang namanya citasi, pakainya insert citation. Ini juga sudah buat di video pembelajaran, mungkin sudah kalian buka, bisa dipelajari. Ini untuk menyusun daftar pustaka. Nah, untuk menyusun daftar pustaka di sini, kalau kita mau, tadi sudah mengisikan ya data-data penulis itu, kalau kita mau menampilkan di daftar pustaka, itu kita masuk di menu bibliografi pada tab reference. Di sini, kalau di menu bibliografi ini, kita bisa memilih salah satu bentuk yang kita inginkan. Jadi nanti kita pilih yang mana, mau yang seperti ini bentuknya, yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga. Tinggal kita pilih dan kita klik. Ya. Lalu tampilan daftar pustaka, setelah tadi kita klik, kita pilih yang mana. Nah, ini daftar pustaka yang sudah kita input di data source tadi, nah, muncul di sini. Setelah itu, kalau kita mau mengedit ya, nanti langsung bisa dari update citation and bibliography. Untuk materi MyLMaths, Ibu sudah memberikan studi kasus ya, untuk membuat surat undangan yang ditujukan kepada siswa-siswa yang belum melunasi uang tabungan. Untuk studi kasus tersebut, sebelum kalian mengerjakan MyLMaths-nya, sudah mengerjakan LKPD yang ada di sebelumnya kan sudah mengerjakan LKPD. LKPD di sini sudah dibagi kelompoknya ya. Ada 5 kelompok.
Lalu kalian mengerjakan yang ada di LKPD untuk mengerjakan lembar pemantauan pendefinisian masalah. Nah, untuk lembar ini sudah kalian serahkan, ya, sudah diserahkan dan sudah saya koreksi. Jadi untuk studi kasus itu kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya. Jadi di sini yang pertama mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Jadi pertanyaan di sini adalah mengarah pada materi pembuatan mailmatch. Ya, di sini sudah Ibu koreksi, ya, dan sudah Ibu nilai. Jadi nanti nilainya bisa dilihat di Google Classroom seperti itu. Karena tadi untuk lembar pemantauan pendefinisian masalahnya sudah dikerjakan, sekarang saatnya kita diskusi, masuk di breakout room masing-masing. Silahkan sesuai kelompoknya masing-masing ya. Yang di kelompok 1 masuk kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Assalamualaikum Ada kesulitan bertanya Yang atau ini udah jadi tidak nggak ada ada permasalahan, masalah. bisa dilanjutkan sendiri ya. di mana Kalau sudah tidak ada mengerjakan apa saja. tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan ke kelompok yang lain. Oke. Kan sebelumnya kita udah membuat data source-nya. Itu ada yang masih memiliki kekurangan pembayaran. Kita juga udah membuat pada bagian surat undangannya. Ya. Nah, ini juga yang muncul juga sudah hanya yang memiliki sisa pengelunasan saja. Menurut kalian ada yang kurang pas atau enggak? Kita juga udah diskusi untuk membuat laporannya. Menurut kalian ada yang perlu ditambah atau dikurang atau dirubah? Itu udah sama kayak datanya. Udah, iya. Berdasarkan materi yang diberikan oleh Bu Sylvia, udah sama. Maaf, tadi kayaknya ada yang nggak kelihatan ya share screen-nya. Ya. Nih. Untuk surat undangannya kayak gini. Ada yang harus dirubah nggak? Ini udah muncul semua yang. Ya. Untuk laporannya, sebentar. Ini untuk laporannya, waktu itu kita udah diskusi lewat WA. Jadi udah jadi. Apa ada yang mau dirubah? Menurutku sih udah bagus ya kan, udah sama kayak yang kemarin kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini terus sekali nih diskusinya. Kelompok berapa ini kelompok? Kelompok 2, Bu. Oh, kelompok 2 ya. Waduh, senyum-senyum ini kayaknya sudah selesai, sudah mau selesai atau bagaimana? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah beres, Bu. Oh, sudah beres. Tidak ada kesulitan ya? Oh ya, karena mungkin sudah belajar secara mandiri ya, bisa saling mengajar ini. Mungkin tadi Mbak Gina bagian materi apa Mbak Gina? Yang cara mengedit data pada mailmerge. Oh iya, cara mengedit. Mudah ya, cara mengeditnya bisa ya. Wah, sip. Nah, sekarang saatnya kembali ke utama ya. Nah, ini kayaknya kok kurang semangat. Ayo semangat saling senyum, ayo. Nah, bisa menggeleng-gelengkan kepala atau mungkin peregangan sebentar ya. Jadi jangan tegang. Tadi mungkin karena diskusinya terlalu lama ya, jadi kalian tegang. Sekarang saatnya untuk menyampaikan hasil diskusi. Ya. Saya pengen yang 2 kelompok saja ya untuk hari ini. Silakan dari kelompok mana dulu yang mau menyampaikan? Angelika nomor absen 17 dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelihatan tidak Bu share screen-nya? Kelihatan, ya jelas. Silakan. Ini adalah hasil kerja kelompok kami. Di surat undangan ini yang muncul hanya orang yang mempunyai kekurangan pelunasan seperti ini, Bu. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan bagaimana pembuatan surat undangan dengan cara mailmerge supaya jadi seperti ini. Sebentar, Bu. Ya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan surat laporan terlebih dahulu di Word dan data source di Excel. Sehingga saat ini saya akan menggabungkan 2 dokumen tersebut ke dalam dokumen baru. Untuk surat undangan dapat menggunakan cara embedding, yaitu klik paste spesial dan oke.
Setelah itu untuk menggabungkan dua dokumen dapat dilakukan dengan cara klik My Links, select recipient, use an existing list, cari dokumen, open. Sudah, lalu klik untuk membuat supaya yang tampil hanya yang memiliki kekurangan pembayaran, maka dapat diklik rules, lalu skip record if, cari sisa pelunasan. Oke. Dan untuk melihat hasilnya, kita dapat mengklik edit individual dokumen. Oke. Sudah, Bu, seperti ini. Ya, ya. Menggunakan fasilitas apa, Mbak, untuk menampilkan hanya yang masih punya sisa pelunasan, Mbak? Kira bisa diulang tadi? Kita dapat menggunakan pada bagian My Links, diklik bagian rules. Tunggu, sebentar, Bu. Pada bagian rules ini, lalu skip record if, pilih pada bagian sisa pelunasan, compare to, oke. Sudah, sehingga nanti yang tampil hanya yang kekurangan sisa pelunasan saja, Bu. Ya, terus nanti ini yang ditampilkan yang sudah betul, Mbak Vira. Ya, ini dari kelompok sudah menyampaikan hasil presentasi dari diskusi kelompoknya. Ya, sudah cukup. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi dari kelompoknya Mbak Vira sudah menyampaikan hasil penyelesaian studi kasusnya untuk membuat surat undangan tadi ya, permasalahan dari Kumala. Satu lagi perwakilan kelompok yang mau mempresentasikan, silahkan dari kelompoknya siapa? Monggo. Permisi Bu, saya izin mencoba. Oh ya, dari kelompok berapa Mas Iqbal? 3 Bu. Oh ya, silahkan. Sudah kelihatan? Sudah, silahkan. Sudah dipresentasikan Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Alfa Maulana Habib dari kelompok 3. Mau mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Saya mengambil data resource dari data Excel ini, dan lalu dipindah ke sini untuk membuat mail match. Kurang lebih dari caranya review result. Untuk ya skip record ini bisa menggunakan rules, skip record if, pelunasan ini equal to ini 0. Terus untuk mengakhirinya melihat hasil 3. Sekian dari kelompok saya, maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari perwakilan dua kelompok tadi dari Mbak Vira dan Mas Iqbal juga langkah-langkahnya sudah benar ya. Jadi tadi kalau di sini ya tadi sudah dijelaskan dari Mbak Vira bagaimana cara menggabungkan dari data source ke dokumen master itu tadi kan sudah dijelaskan ya menggunakan insert merge field di sini. Nah, di sini yang ingin ditampilkan nanti yang dicetak itu adalah rekod-rekod yang masih punya sisa pelunasan. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti itu. Jadi di sini kita tambahkan menggunakan fasilitas rules di sini. Ya, di mailing kita masuk di rules, lalu kita pilih skip record if. Nah, di sini
Dasar yang kita gunakan adalah pelunasan field sisa. Ya, skip record if. Di sini kita dasarnya menggunakan sisa pelunasan equal to 0. Lalu kita oke. Nah, langkah selanjutnya untuk melihat tampilannya menggunakan finish and merge. Masuk di edit individual dokumen. Apakah semuanya kita tampilkan all? Oke. Nah, kelihatan ya? Jadi di sini yang tampil rekod pertama adalah Mario Ervan Arianto dengan sisa pelunasan 150.000. Nah, rekod kedua Ahmad Sofian masih punya sisa pelunasan 30.000. Dan seterusnya. Seperti itu. Jelas ya untuk penggunaan rules menggunakan skip record if. Jadi di sini kita sudah menyelesaikan studi kasus dari permasalahan Kumala tadi dengan menggunakan mail merge. Jelas ya? Jelas? Ya, kalau sudah jelas, Ibu ingin mendengar kesimpulan. Nah, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan untuk materi hari ini? Silahkan. Siapa di sini? Mungkin Mbak? Menjawab, Bu. Oh iya, silahkan. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada pembelajaran hari ini yaitu dalam membuat surat undangan akan lebih cepat dan lebih mudah jika kita menggunakan mail merge dan apalagi kalau sudah ada data sort-nya. Terima kasih, Bu. Oh ya. Jadi Mbak Ajeng bisa menyimpulkan bahwa untuk membuat surat undangan itu akan menjadi lebih mudah dan cepat menggunakan mail merge ya. Apalagi kalau kita sudah membuat data source-nya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi untuk kesimpulan? Silakan, Mbak. Siapa ya? Izin menjawab, Bu. Oh iya, Mbak Kainala, silakan. Kesimpulannya dengan menggunakan fitur rules menggunakan skip record if yang ada di mailing, kita dapat menampilkan data siswa-siswa yang belum melunasi tabungan rekreasi. Dan juga dari studi kasus tersebut, kita dapat langsung mempraktekkan materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Kainala. Ya, jadi Mbak Kainala menyampaikan bahwa dengan menggunakan fitur rules, menggunakan skip record if yang ada di mailing tadi, dapat menampilkan data-data siswa yang belum melunasi tabungan rekreasi. Dan juga dari studi kasus tersebut dapat langsung mempraktekkan materi yang diterima ya, Mbak. Jadi langsung dipraktikkan, hanya bisa mengerjakan soal-soal di bahan ajar ya, yang bagian tes formatif. Untuk pembelajaran hari ini, saya minta untuk refleksi dari kalian ya. Jadi bagaimana kesannya pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan yang mau menyampaikan siapa? Permisi Bu, izin menjawab. Iya, silahkan Mbak Lintang. Untuk menurut saya, pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan. Karena di sesi diskusi tadi, kita bisa saling bertukar materi dan saling mengajarkan. Ternyata, dengan menggunakan metode model problem-based learning, siswa itu bisa jadi lebih aktif dan lebih bisa memahami dengan cara mempraktikkannya secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Lintang sudah menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi menurut Mbak Lintang, pembelajaran kali ini cukup menyenangkan dengan menggunakan model problem based learning tadi ya. Jadi bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan surat undangan itu. Ya, mungkin ada yang mau menyampaikan refleksi lagi, silahkan. Permisi Bu. Ya. Oh, Mas Maulana Zaki. Ya, silahkan Mas Maulana Zaki. Menurut saya pembelajaran hari ini lebih mudah untuk memahami materi karena sebelum pertemuan lewat Zoom ini kita bisa belajar mandiri menggunakan video pembelajaran, media PowerPoint, dan modul bahan ajar yang sudah diupload di Google Classroom. Itu Bu. Terima kasih Mas Maulana Zaki. Jadi Mas Zaki ya menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini lebih mudah dalam memahami materi karena sebelum pertemuan lewat Zoom sebelumnya telah diberikan materi-materi di Google Classroom ya, ada bahan ajar, ada LKPD, ada video pembelajaran dan juga media pembelajaran menggunakan PowerPoint ya.
Terima kasih atas refleksi yang kalian sampaikan. Ya, sebelum saya akhiri, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama tadi kalian telah belajar untuk menyusun daftar isi secara otomatis ya menggunakan table of content. Yang kedua, menyusun daftar pustaka menggunakan table of reference dan juga surat undangan menggunakan Mailmerge ya. Jadi untuk Mailmerge di sini ada integrasi antar aplikasi Microsoft Word dengan Microsoft Excel dan juga penggunaan rules skip record if untuk menampilkan siswa-siswa yang belum menyelesaikan pelunasan. Juga saya terima kasih dari refleksi pembelajaran yang sudah kalian sampaikan. Refleksi tersebut akan Ibu gunakan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi karena kalau melihat menggunakan problem based learning kok sudah bagus, nanti bisa kita gunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, untuk materi minggu depan adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel khususnya VLOOKUP. Jadi itu untuk pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri, Ketua kelas Mas Damar silakan menutup pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mas Ketua kelas sudah memimpin doa untuk penutup pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih kalian tetap bersemangat dalam pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Makasih, Bu.